project AI kita tuh udah 30-40 ke atas, udah banyak sekali inisiatifnya. AI dan data itu kayak nasi goreng dan nasi. Nggak ada nasi, nggak bisa masak nasi goreng. Angle-nya waktu bisnis problem ditentukan, itu beberapa target sudah mulai didiskusikan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wisnu Nugroho di acara podcast Xiaoyo Insight. Sebagai informasi, Xiaoyo Insight adalah media yang fokus membahas pandangan dan juga pengalaman IT leaders perusahaan Indonesia. Kami harap konten seperti ini dapat menginspirasi teman-teman semua dalam mendorong transformasi digital di organisasi masing-masing. Di kesempatan kali ini, kami berkunjung ke kantor tiket.com untuk berbincang dengan Mas Irfan Bastian Arif. Beliau adalah VP of Data Science, Machine Learning Engineering, Tech Infrastructure, and Information Security tiket.com. Sebuah titel yang panjang, namun juga mungkin merepresentasikan tanggung jawab penting Mas Irfan di tiket.com. Jadi, Mas Irfan memimpin beberapa divisi di sini, salah satunya adalah divisi data dan machine learning. Jadi di kesempatan kali ini kita akan belajar dari Mas Irfan terkait pemanfaatan AI di tiket.com dan juga bagaimana pandangan beliau terhadap tren AI ke depan. Langsung saja saya sapa Mas Irfan. Mas Irfan, terima kasih atas kesediaannya menerima Xiaoyo Insight di kantor tiket.com. Sangat senang sekali welcome Mas Wisnu dan Xiaoyo Insight ke dalam kantor kami di tiket.com. Oh iya, saya juga harus mengucapkan selamat nih, karena beberapa hari lalu kan Mas Irfan mendapat penghargaan Future CIO 100 Award winner dari Hot Topics gitu ya. Benar sekali, terima kasih, dan itu sangat bergengsi sekali ya, karena saya diberitahu bahwa untuk Asia hanya saya dan satu teman lagi dari Malaysia. Jadi gitu. Menurut saya itu cukup menarik, dan nanti. Oke, setahu saya juga Mas Irfan dapat banyak penghargaan dari berbagai forum. Jadi saya kayaknya lemarinya penghargaan Mas Irfan mungkin udah penuh dengan penghargaan dari berbagai institusi tersebut kali ya. Itu hal yang patut disyukuri, berarti menunjukkan bahwa banyak institusi yang melihat bahwa saya dan tim itu bekerja keras melakukan banyak hal dari sisi teknologi, AI, machine learning, dan mereka bisa melihat impact-nya dalam barang-barang dan aplikasi yang kita punya. Oke, berarti pas nih saya datang ke sini untuk belajar soal AI, Mas, dan mungkin juga nanti teman-teman IT leaders juga mungkin bisa belajar banyak dari Mas Irfan terkait AI. Mungkin di proses awal ini saya ingin bertanya sebenarnya pertanyaan dasar gitu. Sebenarnya bagaimana tiket.com melihat teknologi AI dan sejauh mana pemanfaatan teknologi AI di tiket.com? Silakan Mas. Oke, pertanyaan menarik. Jadi kita sebagai teknologi company, tentu saja kita percaya dengan bagaimana menggunakan teknologi, dan terutama di sini artificial intelligence dan machine learning untuk bisa digunakan sehingga tiket bisa lebih kuat, lebih strong lagi, dan bisa unggul dibanding komputer-komputer yang lain. Memberikan service yang terbaik terhadap user dan customer kita. Tiket Vision itu adalah menjadi the most lovable lifestyle apps di Indonesia dan Southeast Asia. Dan untuk itu kita pastikan bahwa customer kita enjoy pakai aplikasi tiket, mudah mencari barang, flight, hotel, attraction, konser, dan punya end-to-end experience yang semuanya itu indah dan nyaman buat mereka, terutama waktu mereka berlibur. Disitulah tadi di masing-masing vertikal itu kita membuat banyak inisiatif membantu mereka masing-masing untuk bisa lebih unggul lagi, dan dari sisi matrix, bisnis, dan juga angka-angka produk lainnya itu menjadi hal yang lebih bagus. Lebih banyak orang yang pakai aplikasi kita, lebih banyak orang yang booking dari aplikasi kita, lebih banyak orang yang mudah mencari hotel yang mereka mau dan lebih cepat, dan discovery, mencari-cari produknya, transaction atau purchase-nya, itu semuanya final end-to-end itu kita bantu semuanya dengan AI dan machine learning. Kira-kira apa Mas? Salah satu, mungkin saya juga kan pengguna setia tiket.com gitu ya. Tapi dari pengalaman saya sebagai user, kira-kira apa yang mungkin langsung terasa, mungkin saya rasa atau mungkin tidak rasakan ketika sebenarnya ada teknologi AI atau machine learning di belakangnya? Oke, saya mulai bahwa udah ada project AI kita tuh udah 30-40 ke atas, udah banyak sekali inisiatifnya. Jadi misalnya kita ada namanya Fornex.
Fornext itu membantu tim vertical accommodation hotel untuk bisa melakukan ranking yang akurat untuk user mencarinya. Dengan ini adalah kita bisa lihat bahwa kalau Mas Wisnu adalah family man, jadi hotel-hotel yang family friendly muncul di atas. Jadi gampang nyarinya. Dimana teman saya Daryl itu orangnya suka main Instagram. Jadi dia carinya hotel-hotel yang Instagram friendly, masuk hotel lucu, dibuat story dan lain-lain. Sedangkan saya punya teman saya yang lain itu suka sekali hotel luxury, 5 star saya maunya. Tapi belum tentu semua 5 star luxury dan belum tentu 4 star tidak luxury. Hotel yang luxury kita kasih ke atas. Jadi hal-hal seperti ini yang dipelajari semuanya dengan AI dan bagaimana orang-orang mendapatkan hotel yang cocok buat apa yang mereka mau. Bukan hanya kita kasih hotel yang populer, tapi hotel yang cocok buat mereka. Jadi mereka tidak perlu meluangkan waktu yang banyak untuk kok nggak nemu hotelnya, harus di scroll. Itu value dari tiket.com dan mereka banyak sekarang biasanya orang-orang ngomongnya adalah nggak tahu kenapa nyari hotel di tiket sekarang jadi lebih gampang ya. Itulah the power of AI. Ternyata ada AI di belakangnya. Benar sekali. Oh gitu. Jadi kira-kira cara modelnya adalah bahwa AI itu memahami karakter user, kemudian menampilkan data atau hasil pencarian yang sesuai dengan karakter tersebut. Kira-kira seperti itu konsep besarnya. Itu hanya first step. User memahami user dan karakter user. User memahami hotel dan karakter hotel. Karakter user dan karakter hotel mana yang matching. Jadi ini menjadi kompleks dimensinya karena bukan hanya satu sisi. User suka hotel apa, tetapi hotel apa yang disukai oleh user seperti apa. Jadi misalnya, dan ini ada, kalau kita ngomong teknikal istilahnya cold start problem. Kita udah tahu Mas Wisnu, saya, Daryl. Tapi ada orang baru, namanya Anton. Anton baru masuk di tiket.com. 5 menit main aplikasinya, belum booking apa-apa. Bagaimana kita bisa tahu Anton suka apa? Kalau kita dari satu sisi user, ketika hotel, kita tidak tahu Anton suka hotel apa. Tapi dibalik, hotel-hotel ini disukai orang-orang seperti Anton. Sehingga kita tahu, Anton orangnya grupnya seperti ini, mencari lebih mudah. Apakah Anton grupnya seperti Mas Wisnu, atau Anton deketnya kayak Daryl, atau kayak Irfan, atau kayak orang yang lain. Jadi, dua sisi ini perlu dijalankan bersamaan, sehingga mau usernya lama yang sudah punya ribuan booking, mau usernya baru jadi tiket.com, tiket berusaha mengerti mereka dan memberikan service yang terbaik, apa yang mereka mau, sehingga mereka bisa melakukan transaksi secara cepat, dan waktunya sisanya bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, bersama keluarga mereka dan lain-lain. Dan itu berarti user secara feedbacknya makin positif ya ketika melihat begitu. Sangat positif. Dari tahun before COVID 2019 sampai sekarang NPS Net Promoter Score kita terus naik tahun demi tahun. Oke. Nah, itu satu kasus di mana AI juga berhasil membantu user, membantu hotel, membantu juga tiket.com dalam memberikan experience yang lebih baik gitu. Kalau sekarang orang ngomong Gen AI gitu. Kalau di Gen AI sendiri apa kira-kira contoh implementasi yang bisa Mas Irfan sharing ke teman-teman? Untuk Gen AI, saya ada beberapa contoh. Jadi kalau chatbot mungkin adalah contoh yang biasa. Saya berikan contoh di luar chatbot. Jadi misalnya, kalian bisa bayangkan di tiket.com kita ada banyak flight, domestik dan internasional. Masing-masing flight carrier punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada flight yang selalu on time, ada flight yang mungkin tidak selalu on time. Ada flight yang last minute 1 hari sebelumnya reschedule, jadwalnya diganti. Ada yang tiba-tiba di cancel pesawatnya. Waktu flight itu melakukan reschedule atau cancel atau hal yang lain, itu mereka bisa memberikan email ke kita. Email yang sampai tidak akan merubah sistem mereka dan sistem kita. Jadi misalnya, Mas Wisnu sudah booking tiket pesawat maskapai A untuk besok jam 5 sore. Tiba-tiba di reschedule jadi lusa jam 3 sore. Emailnya nyampe, tetapi dari sistem flight Mas Wisnu yang besok jam 5 sore akan masih ada. Bagaimana tiket sebagai aplikasi bisa merubah informasi, udah bukan besok jam 5 sore tapi diganti lusa jam 3 sore. Secara otomatis. Kuncinya di sana. Jadi kita menggunakan Gen AI untuk membaca semua email, mencari tahu intent atau tujuan dari email ini apa. Reschedule. Kalau reschedule ada komponen-komponen khusus. Reschedule, maskapainya apa, terbangnya kapan, dari jam berapa ke jam berapa, terbang hasil reschedule yang baru, kapan, dari jam berapa ke jam berapa.
Setelah itu informasi ini kita simpan di database sehingga kita bisa melakukan update untuk customer yang memberi dan booking maskapai ini di jam itu. Jadi nanti Mas Wisnu, begitu email ini nyampe dengan fully GenAI automation, buka aplikasi tiket, flight yang besok sudah hilang dan flightnya yang lusa jam 3 muncul. Lalu informasi yang sama bisa kita juga atur untuk dikirimkan kepada customer sehingga mereka tahu di notifikasi via email dan juga sistemnya yang terupdate secara otomatis. Oke, berarti kalau sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang bisa dilakukan secara automate by system gitu ya? Benar sekali. Dan ini membantu tim customer service juga. Mengapa? Karena kalau saya jadi customer service, saya ingin melakukan hal-hal yang bisa memberikan value dan nilai lebih untuk tiket.com. Misalnya, ada orang melakukan booking dan bookingnya bermasalah, sudah tiba di hotelnya. Kan saya bisa melakukan dengan cepat. Oke, bookingnya tidak ada kenapa dan kita adakan lagi dan lain-lain. Customer kan, terima kasih banyak tiket.com. Jadi hal ini tuh yang mereka sangat excited memberikan service terbaik buat ini. Sehingga hal-hal yang mungkin terlihat monoton dan repetitif seperti ini, mereka bisa melakukannya, tapi bukan menjadi passion dari mereka. Jadi kita bisa memberikan waktu dan tempat lebih untuk mereka terus push kerjaan sesuai passion mereka sehingga mereka bisa lebih excel lagi. Yaitu memberikan customer service terbaik buat real customer. Jadi pekerjaan mereka bergeser dari yang tadi repetitif menjadi sesuatu yang lebih followable dan juga mungkin memberikan pengalaman yang jauh lebih baik bagi lebih customer. strategik, benar sekali. Oke. Nah, tadi Mas Irfan udah cerita tuh implementasi AI di tiket.com ada berapa contohnya? 2 contohnya saya pikir udah cukup merepresentasikan berbagai inisiatif yang telah dilakukan. Tapi kemudian saya ingin ngulang sedikit, kalau dari semua implementasi tersebut gimana sih how-nya gitu, bagaimana sebenarnya ngebangun model AI-nya supaya tadi bisa melakukan hal-hal seperti itu, apa yang dahulu Mas Irfan bangun di tiket.com ini? Oke, jadi aplikasi pembangunan AI itu bermacam-macam. Ada misalnya kita ngomong batch system. Batch itu artinya mereka berjalan secara reguler, sehari sekali, sejam sekali, seminggu sekali. Ada sistem yang namanya real time. Jadi kita panggil, dia memberikan jawaban langsung. Ada yang sistem, terus kemudian dari sisi modelingnya, classification, clustering, regression, itu beda semua cara maintenance dan cara buatnya. Traditional machine learning, deep learning, dan sekarang generative AI juga beda lagi sistem strukturnya. Jadi, tidak ada satu solusi yang fit all. Tapi secara umum, itu yang pertama adalah data. Tanpa data, tidak bisa membuat AI. Saya sering menganalogikan bahwa AI dan data itu kayak nasi goreng dan nasi. Tidak ada nasi, tidak bisa masak nasi goreng. Tidak ada data, tidak bisa buat AI. Jadi data kita buat dulu, kita siapkan. Setelah itu kita olah datanya sesuai output AI apa yang kita mau. Setelah data diolah, baru proses pembuatan model. Kalau model hasilnya kurang bisa diterima, masalahnya mungkin modelnya kurang bagus atau datanya kurang baik. Datanya diperbaiki lagi, ditambahin dan lain-lain, atau dilakukan modifikasi dan penambahan, atau modelnya yang kita rubah. Kadang-kadang kita juga bisa buat model yang baru yang belum pernah ada. Setelah 2 kombinasi ini dilakukan, sama nasi goreng dan lauk pauknya. Nasi gorengnya kurang enak, nasi dirubah dari basmati rice jadi nasi yang lain, lauknya tambahin daging ayam jadi daging sapi dan lain-lain. Jadi setelah digabung jadi satu dan akurasinya tinggi, precision recall dan lain-lain, maka barang ini bisa dipakai di production. Lalu kita akan memberikan kepada real customer, jika itu customer facing. Customer melakukan peningkatan terhadap CTR atau jumlah kliknya, atau bookingan mereka, atau revenue dan lain-lain, maka modelnya bisa dikatakan berhasil. Jika tidak, maka kita akan cari tahu apa ini terjadi, mengapa customer tidak nyaman dengan model yang baru seperti itu. Jika bukan customer facing, kita tentukan target yang lain. Kita ada sistem namanya area under the curve. Itu jadi untuk ada banyak sistem evaluasi untuk mengevaluate sebagus apa model ini dilakukan, dan nanti dari sana kita lihat, oke, pantas untuk dipakai atau tidak. Itu semua terjadi dari flow-nya tiket.com end to end. Oke, Mas, berarti model itu sebenarnya bukan yang pertama, malah tadi kayaknya terakhir berarti. Iya, jadi kita harus tahu dulu, yang pertama kali adalah business problem. Oleh karena itu, data scientist yang baik harus mengerti bisnis. Bisnis problemnya apa?
yang tadi misalnya contoh saya tadi Fornex ranking, itu problemnya adalah orang-orang kesulitan mencari hotel yang mereka mau. Oleh karena itulah kita siapkan, baru bisnis problemnya udah jelas. Berarti kalau kita bisa berikan hotel yang cocok buat customer, bisnisnya akan terjawab, bisnis problemnya. Datanya apa? Customernya siapa yang mau cari hotel? Hotelnya apa yang mau dicari customer? Dua data ini kita pelajari. Kita buat data. Setelah diolah semuanya dengan model apa yang bisa membaca data customer dan data hotel dan melakukan ranking yang baik sehingga nanti bisnis model ini, bisnis problem ini terjawab. Oh, oke. Berarti kayak analogi nasi goreng tadi berarti ya? Benar. Siapa yang customernya mau makan apa, apakah mereka vegetarian atau suka daging ayam dan lain-lain, baru kita bisa nyiapin nasinya. Kalau ini customernya adalah orang India, mungkin basmati rice cocok. Orang Jepang mungkin Japanese rice dan lain-lain. Lalu kita kasih, vegetarian berarti dimasak dengan telur. Atau bukan telur, kalau mungkin vegan tidak makan telur. Kalau orangnya suka makan daging, kita campur daging apa. Baru bisa baru dimasak, sehingga bisnis problem untuk customernya terpuaskan. Tanya saja selanjutnya tentang ROI nih Mas, karena kan seluruh investasi kayak AI kan ada biaya, nggak hanya biaya soal finansial, biaya effort dan segala macam. Sebenarnya memang apakah harus bagaimana menentukan ROI dari sebuah inisiatif AI tersebut gitu? Biasanya yang dilakukan tiket.com itu seperti apa? Jadi tadi ordernya adalah kita lihat dulu problemnya apa. Dari problem itu harus ada yang ditingkatkan. Kalau dari jumlah conversion kurang tinggi, berarti conversion sebelum pembuatan model ini berapa dan conversion yang diharapkan setelah model itu dibuat berapa. Kalau untuk mengurangi error, sekarang errornya sudah berapa, nanti dikurangi, kira-kira targetnya mau dikurangi sampai berapa. Jadi semua bisnis target yang dilakukan harus sudah didefine di awal. Baru kita membuat model, pakai data membuat model tadi, lalu kita jalankan sampai di production. Errornya turun, tapi tidak sesuai target. Kita pelajari kenapa dan akan kita perbaiki sampai mencapai target atau melebihi. Kalau sudah mencapai target dan melebihi, naikin konversinya, targetnya 10% tapi udah 20% conversion naik. Kita tetap analisa dan kita lihat apakah target sebelumnya bisa ditingkatkan lagi sehingga konversinya bisa mungkin lebih tinggi 30-40%. Jadi angle-nya waktu bisnis problem ditentukan itu beberapa target sudah mulai didiskusikan. Oke. Nah, kalau dari pengalaman tiket.com sendiri yang kemudian menghasilkan ROI paling tinggi dan mungkin paling berkesan gitu apa Mas? Ada nggak? Banyak. Banyak. Jadi apa namanya? Banyak. Kalau sekarang saya suruh mikir satu, angka spesifik saya tidak ingat. Tetapi kita bisa lihat bahwa jadi misalnya tadi itu, bayangkan beberapa banyak teman-teman customer service kita yang dapat dibantu sehingga mereka tidak perlu melakukan banyak kerja tindis ini. Apakah 40% naik jadi 60%, 80% dan lain-lain, itu memberikan impact yang luar biasa. Buat mereka juga bisa mempunyai waktu jauh lebih banyak untuk membantu komplain, query customer yang lain daripada mereka melakukan hal-hal yang repetitif seperti ini. Itu berarti impact-nya bukan hanya dari sisi pekerjaan refund schedule flat tadi, tapi mereka jadi juga bisa memberikan impact yang lain di sisi sebelah, sehingga orang-orang yang kontak CS Team kita dapat diperbantukan jauh lebih cepat lagi responnya dan lain-lain. Untuk hotel ranking itu impact-nya langsung ke arah conversion. Sebelum kita buat model ini, jumlah conversion segini. Setelah kita udah melakukan model automation seperti ini, konversinya jauh lebih tinggi. Itu bisa terlihat langsung dari jumlah hotel yang di book per hari, per bulannya dibanding sebelumnya.